Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, tugas besar pengantar rekayasa dan desain, akan mempresentasikan mengenai desain rancangan alat pengelolaan limbah kertas. Anggota kelompok kami adalah Andrew Bob dengan NIM 1662109, Fatah Fala Muhammad dengan NIM 1662133, Akhdan dengan NIM 1662199, Fitra dengan NIM 1662171, Muhammad Fadli dengan NIM 1662174, Muhammad Dafa dengan NIM 1662186, Jonathan Rich dengan NIM 1662127, Stephen Albert dengan NIM 1662285, dan Muhammad Razak dengan NIM 1662127. Sekarang saya akan menjelaskan kenapa kami memilih pengelolaan limbah kertas. Berdasarkan data statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK tahun 2021, sebanyak 12,21% dari total sampah Indonesia merupakan sampah kertas. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sampah kertas di Indonesia meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, yakni tahun 2020 sebesar 11,76% dan 2019 sebesar 11,5%. Baiklah, selanjutnya masuk ke dalam rumusan masalah. Ada 5 rumusan masalah, yaitu 1. Bagaimana cara mengatasi masalah lingkungan yang ditimbulkan akibat pengolahan sampah kertas yang kurang baik. Kedua, apa rancangan teknologi yang mampu memberikan solusi atas permasalahan sampah kertas dengan menerapkan prinsip recycle atau daur ulang. Yang ketiga, bagaimana desain dan cara kerja teknologi tersebut sehingga dapat beroperasi dengan baik dan memberikan dampak positif bagi lingkungan. Yang keempat, apakah teknologi tersebut efektif dalam mengatasi masalah lingkungan akibat sampah kertas. Yang kelima, apa parameter keberhasilan teknologi tersebut. Selanjutnya, tujuan. Ada 5 tujuan juga dalam tugas besar ini. Yang pertama, dapat mengatasi masalah lingkungan yang ditimbulkan akibat pengolahan sampah kertas yang kurang baik. Yang kedua, dapat menentukan rencana teknologi yang memberikan solusi atas permasalahan lingkungan akibat sampah kertas dengan menerapkan prinsip recycle atau daur ulang. Yang ketiga, dapat merancang dan mendesain inovasi teknologi untuk diterapkan pada tempat yang rawan pemakaian kertas dengan metode pendaur ulangan yang menarik dan efektif, serta memberikan hasil yang optimal. Yang keempat, menentukan keefektifan rancangan teknologi dalam mengatasi masalah lingkungan akibat sampah kertas. Dan yang kelima, dapat menentukan parameter keberhasilan teknologi RIBU. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metodologi perancangan. Di sini ada flowchart perancangan. Pada flowchart perancangan ini yang pertama kita mulai, terus kita melakukan studi literatur dan studi lapangan. Setelah itu kita memilih permasalahan atau isu lingkungan yang ada di sekitar pemukiman, yaitu isu pemilahan limbah, atau yaitu kita kerucutin lagi isu pemilahan sampah kertas. Terus apakah isu sesuai? Kalau isu sesuai kita lanjut ke untuk analisis solusi penyelesaian masalah. Kalau belum kita ulang kembali. Lalu kita menentukan konsep atau desain dari alat yang sesuai untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lalu yaitu tercetuslah mesin pengolahan kertas. Terus apakah desain dari alat ini sesuai? Kalau sesuai, kita membuat kriteria desain mesin pengolahan kertas, yaitu kita membuat alternatif-alternatif bahannya. Terus penilaian masing-masing dari sistem dan bahan yang digunakan, itu alternatifnya. Terus yaitu terciptalah alat pengelolaan sampah kertas. Kita membuat perencanaan, cara maintenance-nya, dan mekanisme dari penggunaan si alatnya itu, yaitu RIBU. Nah, yang selanjutnya kita spesifikasi material yang sesuai, terus kita menggunakan gambar teknik, lalu kita menggunakan RAB, rancangan biayanya, anggarannya, biaya, terus kalau udah sesuai, atau apakah alat yang dibutuhkan, kalau sesuai itu merupakan solusi terbaik yang ada, tapi kalau belum kita ulangi kembali ke sebelumnya, yaitu dari alatnya. Setelah itu selesai. Lalu untuk alternatif sistem pengelolaan limbah kertas sendiri, kami membuat 8 alternatif, yaitu di setiap alternatifnya merupakan kombinasi dari sistem ambil poin, bentuk slot, material kerangka atau body, dan penentu poin yang berbeda-beda. Untuk penilaian alternatif sistem sendiri, kami menilai bahwa alternatif 4 lah yang paling cocok untuk diterapkan, di mana alternatif 4 ini memenuhi kriteria seperti kemudahan, estetika, ekonomi, serta lingkungan. Dapat dilihat juga alternatif 3 dan alternatif 5 merupakan alternatif yang paling tidak layak untuk diterapkan. Alternatif 4 ini sendiri terdiri dari sistem ambil poin berupa scan barcode atau website, bentuk slot yang berbentuk persegi panjang, material kerangkanya yang terbuat dari baja galvanis, serta penentu poin dari timbangan berat. Kemudian kita masuk ke bagian perancangan dan pembahasan konsep perancangan. Pada kali ini kita akan bahas dekomposisi mesin RIBU. Jadi yang pertama itu adalah kerangka. Pada kerangka terdapat kabel di mana kabel terdiri dari 2 jenis, yaitu kabel listrik dan kabel kontrol sistem. Kemudian ada roda, lalu ada slot atau kolom yang terdiri dari 4 kolom, yaitu kolom buku bagus, kolom uang, kolom buku rusak, dan kolom sampah kertas. Pada setiap kolom terdiri dari timbangan, jalur, dan sensor. Kemudian kita masuk ke control panel, di mana terdapat layar touchscreen dan prototipe pemrograman.
Kemudian ada pemotong atau chopper, etalase buku yang terdiri dari rak buku, pengisi etalase, dan pendorong buku. Kemudian ada penyimpanan yang terdiri dari 3 bagian juga, yaitu penyimpanan buku kertas, penyimpanan buku rusak, dan penyimpanan uang. Yang terakhir yaitu pendingin mesin yang terdiri dari fan cooler. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, tampilan 2D dan 3D gambar desain alat mesin rebuk. Dengan tampilan 2D, tampak depan mesin rebuk dengan ukuran-ukuran sebagai berikut. Tampak kiri beserta ukuran-ukurannya, dan tampak belakang beserta ukuran-ukurannya. Berikut adalah gambar desain dari mesin rebuk dengan desain 3D sebagai berikut. Tampak depan sebagai berikut, tampak kiri, tampak belakang, tampak kanan, dan berikut adalah tampak bagian dalam belakang mesin dengan menampilkan tempat penyimpanan bubur kertas dan buku rusak dan pendorong dari buku. Selanjutnya, tampak depan dalam mesin, tampak kiri dalam mesin, dan tampak kanan dalam mesin. Berikut adalah desain 3D dari mesin pencacah. Dan berikut adalah desain 3D dari conveyor mesinnya. Lalu selanjutnya ada spesifikasi alat. Yang pertama ada casing dan juga pintu yang terbuat dari baja galvanis. Lalu ada papan panel yang bersifat kedap suhu. Ada alat pengatur suhu yang bernama termostat. Lalu ada lampu yang terbuat dari lampu LED. Ada rak mesin yang terbuat dari stainless steel. Ada alat mekanis pendorong buku yang berbentuk corong U. Lalu ada alat penerima input berbentuk persegi panjang dengan rincian sebagai berikut. Ada sensor berat, ada sensor kertas, dan sensor infrared. Ada display etalase yang menggunakan kaca. Lalu ada baut dan engsel pintu. Ada kabel-kabel elektronik. Ada penutup tempat output yang terbagi atas 2 untuk buku barteran dan juga untuk hadiah. Lalu ada chopper yang pisaunya terbuat dari besi baja SKD11. Ada timbangan digital, ada roda yang terbuat dari karet. Ada pendingin mesin axial AC fans, ada jalur conveyor belt sekitar 8 meter. Ada kontrol panel layar LED, ada kerangka yang terbuat dari baja galvanis, ada tempat penyimpanan buku untuk 3 input dalam mesin. Berikutnya adalah rancangan anggaran biaya. Mesin membutuhkan 6 lembar casing atau penutup, 3 buah pintu, 4 lembar papan panel, 1 buah alat pengatur suhu, 7 buah lampu, 1 pakai rak mesin, dan 1 alat mekanis pendorong buku dengan masing-masing harga tertera. Berikutnya ada 3 buah alat menerima input, sensor sebanyak 3 buah untuk infrared dan timbangan, sensor kertas sebanyak 2 buah, 1 paket display etalase berupa kaca, 1 kotak baut, dan 6 buah engsel, 6-8 meter kabel-kabel elektronik, 1 penutup mika, dan 1 buah chopper. Berikutnya 3 buah timbangan, 4 buah roda, 3 buah pendingin mesin, 8 meter jalur, 1 buah kontrol panel, 19 batang kerangka, dan 3 buah penyimpanan dengan total harga Rp35.085.000. Selanjutnya poster. Bagian atas poster terdapat nama mesinnya yaitu Reebok, logo ITB, dan juga logo Reebok itu sendiri. Lalu kami juga menambahkan slogan, kapan lagi dengan membuang bisa dapat uang. Kemudian terdapat penjelasan singkat dari mesin Reebok ini, gambar tampak keluar dari mesin Reebok, sistem poin, mekanisme mesin, keunggulan, dan spesifikasi yang menonjol dari mesin ini. Juga kami perlihatkan gambar bagian dalam dari mesin ini, dan kami cantumkan harga yaitu 36 juta yang merupakan harga gabungan dari material-material penyusun Reebok. Lalu pada pojok kiri bawah, kami tambahkan gambar yang bermakna lebih baik mendaur ulang kertas dengan mesin Reebok daripada harus menebang pohon untuk membuat kertas baru. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga teknologi Reebok dapat digunakan dan diterapkan dalam kehidupan sebagai solusi permasalahan lingkungan akibat sampah kertas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berikut adalah tampilan control panel dari mesin rebook. Di awal, pengguna diperintahkan untuk memasukkan username dan password yang telah terdaftar pada website rebook.com untuk memulai transaksi. Klik login. Setelah mengklik login, maka akan muncul tampilan menu utama yang berisi pilihan informasi, buang sampah, tukar buku Anda, store buku rusak, beli buku, dan logout. Jika memilih informasi, maka akan tertera dua pilihan, yaitu cek saldo poin, daftar nilai tukar poin. Jika memilih cek saldo poin, maka akan diperlihatkan saldo poin pengguna dan di bawah kanan ada informasi konversi nilai poin ke rupiah. Kembali, kalau memilih daftar nilai tukar poin, maka akan ditampilkan daftar nilai tukar poin seperti gambar berikut. Kembali, selanjutnya, jika pengguna memilih buang sampah, akan muncul perintah untuk meletakkan sampah kertas di kolom sampah kertas pada mesin. Cara kerja pengolahan sampah kertas dari bentuk utuh sampai menjadi bubur kertas. Sampah kertas milik pengguna diletakkan di kolom yang bertuliskan sampah kertas, kemudian sampah tersebut disensor dan ditimbang untuk mesin memastikan bahwa yang masuk merupakan sampah berbahan kertas dan menentukan poin yang dihasilkan dengan menilai dari berat sampah kertas tersebut. Perlu diketahui, kuota sampah kertas yang dimasukkan terbatas. Sesuai besar kolom sampah kertas, pengguna dapat mengulangi memasukkan sampah kertas jika tidak muat. Sampah kertas yang telah disensor dan ditimbang akan berjalan menggunakan conveyor menuju mesin chopper untuk digiling menjadi bubur kertas. Selanjutnya, bubur kertas akan dimasukkan ke tempat penyimpanan bubur kertas untuk segera diambil petugas secara berkala. Petugas akan menyerahkan bubur kertas ke lembaga terkait untuk didaur ulang. Selanjutnya, jika pengguna memilih store buku rusak, akan muncul perintah untuk meletakkan buku rusak di kolom pada mesin. Buku rusak milik pengguna diletakkan di kolom yang bertuliskan buku rusak. Kemudian, buku tersebut disensor dan ditimbang untuk mesin memastikan bahwa yang masuk merupakan buku dan menentukan poin yang dihasilkan dengan menilai dari berat buku tersebut. Buku rusak yang telah disensor dan ditimbang akan berjalan menggunakan conveyor menuju tempat penyimpanan buku rusak. Buku rusak yang berada di dalam penyimpanan akan segera diambil petugas secara berkala. Petugas akan menseleksi tingkat kelayakan buku rusak, di mana buku yang terlalu rusak akan segera digiling dan yang rusak ringan akan diperbaiki untuk dimasukkan kembali ke etalase mesin rebook. Setelah itu, control panel akan memberitahu perolehan poin yang didapat dari penyetoran buku rusak. Selanjutnya, jika pengguna memilih tukar buku Anda, akan muncul perintah untuk meletakkan buku bagus di kolom buku bagus pada mesin. Pengguna meletakkan bukunya di kolom buku bagus. Buku dibawa conveyor menuju alat pemindahan buku ke bagian slot etalase yang masih kosong untuk kemudian dipajang di etalase mesin rebook. Setelah itu, control panel menawarkan dua pilihan, yaitu tukar dengan buku lain atau tukar buku dengan uang. Jika mengklik tukar dengan buku lain, maka akan ditampilkan daftar nilai tukar poin yang ada dengan buku seperti gambar berikut. Beli, setelah menerima perintah dari control panel untuk mengeluarkan buku yang dipilih pengguna, buku didorong oleh alat pendorong sehingga buku jatuh ke kolom pengambilan buku. Pengguna dapat mengambil buku yang telah dipilihnya tadi di kolom tersebut. Selanjutnya, muncul tanda buku telah berhasil dibeli. Selesai. Jika mengklik tukar buku dengan uang, maka akan muncul tampilan uang yang bisa diperoleh dari menukar buku. Selesai. Setelah menerima perintah dari control panel untuk menukar poin dengan uang, uang akan segera keluar dari kotak penyimpanan uang. Kemudian, pengguna dapat mengambil uang tersebut dari kolom uang. Kembali ke menu utama. Pada pilihan beli buku, akan sama alurnya dari yang sebelumnya. Selanjutnya, jika telah selesai bertransaksi, pilih logout untuk keluar. Pilih iya untuk mengakhiri transaksi. Selesai. Selanjutnya, layar control panel akan memunculkan seperti pada gambar ini jika mesin telah penuh dengan buku atau sampah kertas. Tetapi, mesin masih bisa digunakan untuk menukar poin dengan uang dan membeli buku.